Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati para rekan ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul-kumpul. Untuk harapannya dengan perkumpulan ini akan mendatangkan kebaikan insyaallah. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita mudah-mudahan kita nanti di akhirat kelak termasuk di antara umat beliau yang diberikan syafaat sehingga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jadi pertama mungkin kita akan agendakan nanti dari DPD dan insyaallah kita akan khatamkan kitab Arba'in Nawawi dengan syarahnya ya, minimal 2 kali sebulan insyaallah. Nanti kita akan carikan waktunya. Di samping agenda DPW nanti kita akan sampaikan itu, di samping itu kita baca di surau nanti kita sampaikan itu. Insyaallah kita akan carikan nanti waktunya, pokoknya nanti minggu pertama, minggu kedua atau minggu pertama dan kedua nanti kita akan carikan waktu ini insyaallah. Baik, untuk pertama kita bahas hadis yang pertama, hadisul awal, hadis yang pertama. Merasa hadisnya tak perlu dibacakan karena menglaikulah hatam dewa dulu. Nah, cukup dibacakan insyaallah nanti syarah dari hadis yang matanya cukup panjang atau matanya membacakan untuk mengambil keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imam Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Nisaburi fi sahihima alladhi huma asahul kutub al-musannifah. Baik, hadis ini bicara tentang masalah niat. Jadi kalau lihat syarah oleh para ulama, hadis ini bahagian dari sulusun minaddin. Ada yang menyebutkan sepertiga dari agama, ada yang menyebutkan nisfuddin. Bahkan hadis itu separuh dari agama atau sepertiga dari agama. Artinya siapa yang berpegang dengan hadis itu cukup bagi mereka telah mencukupi sepertiga dari agamanya. Karena semua amalan terkaitnya dengan niat. Maka Imam Nawawi membuat hadis itu pada hadis yang pertama. Kita akan bacakan nanti penggalan dari syarah itu, cukup beberapa menit insyaallah, nanti kesempatan lain kita akan sambung. Kata Imam Nawawi rahimallahu, dalal haditha ala an-niyyata mi'yaru litashihil a'mal. Kata beliau hadis ini menjadi dalil di atas bahwa sesungguhnya niat itu mi'yar itu maknanya adalah sebagai barometer atau tolak ukur atau penimbang litashihil a'mal, untuk sahnya amal. Jadi niat, kata beliau, hadis ini menggambarkan tentang bahwa niat itu adalah sebagai penimbang sahnya amal. Jadi ternyata sah dan tidak sahnya amal tergantung dengan niatnya. Nah, dalilnya adalah hadis ini. Maka kata beliau, fahaitsu salahatin niat, maka sekira-kira niatnya baik, salahal amal, maka baiklah amalnya. Artinya kalau seandainya niatnya saleh, niatnya baik, maka baiklah akan amalannya.
Fahaisu fasadal amal. Maka sekira-kira amalannya rusak, sekira-kira niatnya rusak, niatnya tak baik, maka rusaklah akan amalannya. Lalu kata beliau lagi, wa iza wajadal amal. Lalu apabila didapati amal tadi itu waqara niyatun niat, bersamaan dengan niat yang baik. Nah, tadi kan ada dua bentuk niat tuh. Kalau niatnya baik, maka amalnya akan baik. Berarti amalnya akan diterima. Tapi ketika niatnya tidak baik, maka akan amal menjadi rusak. Kata beliau, apabila niat amalan tadi itu dikerjakan dengan niat yang baik, falahu salasatun ahwal. Maka orang yang beramal dengan niat yang baik tadi itu berada pada 3 kondisi. Ada yang menyebutkan 3 levelisasi. Nah, kalau levelisasi tentang amal seseorang, tentang niat seseorang. Kalau Ibnu Sina menyebutkan motivasi beramal itu 3. Nah, ini Nawawi menyebutkan 3 kondisi orang yang niatnya baik dan kondisi beramal dia memiliki motivasi yang 3 ini. Al-awwal, adapun motivasi yang pertama, kondisi yang pertama, ayyaf ala zalika khaufan minallah. Ada orang yang beramal, ada orang yang melakukan perbuatan khaufan minallah, karena takutnya kepada Allah. Nah, jadi kalau orang beramal karena takut kepada Allah, apakah termasuk niat yang baik? Niat yang baik. Tapi termasuk niat yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah. Maka kata Nawawi, orang yang beramal karena takut kepada Allah, wa hazihi ibadatul abid. Ini ibadahnya abid itu budak. Budak itu ya kalau ndak ada yang punya budak itu ini ndak kerajonya itu. Jadi kerajonya karena dipaksa. Kalau ndak dipaksa dia nggak bekerja. Jadi karena takut kepada siksaan tuannya dia bekerja. Nah, kalau budak itu kan di tanah Arab itu kan sama dengan binatang, sama dengan harta benda. Jadi semua pekerjaan dia itu didasarkan kepada perintah sayyidnya, perintah yang punya budak tadi itu. Maka kata Imam Nawawi, orang yang beramal, orang yang bekerja karena takutnya kepada Allah tadi itu, berarti sama dengan bekerjanya budak. Jadi kalau tidak ada yang memasuk, tidak kerajonya tuh. Karena ada unsur paksaan, maka dia bekerja. Nah, kalau kaitkan ke kajian gitu, kalau kaitkan dengan amalan gitu, ya kena yang tadi. Kalau di surau, dia takut ke buya, takut ke mursyid, takut ke ikut. Kalau karena itu, berarti wahazi ibadatul hadis. Berarti tingkatan paling rendah sama dengan budak. Nah, kalau budak bakarajo, kalau tidak diperintah, tidak bakarajonya tuh. Sama dengan dengan kabau. Kabau itu kalau di sawah itu dilaci baru ke mengari. Kalau enggak dilaci enggak mengarinya tuh. Wah itu kan. Nah, sama ibadahnya orang itu tuh. Jadi levelisasi yang terendah. Tapi niatnya baik boleh, bolehkah boleh. Tapi itu yang paling rendah. Karena didasarkan karena takutnya kepada Allah SWT. Jadi setiap amalan yang kita kerajokan karena dasar takut, berarti levelnya level terendah. Makanya Nawawi menyebutkan bukan yang kata amal. Nah, harusnya kan tadi kan masalah amal dia harusnya ayya'mala. Tapi enggak. Kalau ayya'mala, amal itu biasanya kaitan dengan soleh. Maka Imam Nawawi menyebutkan ayyaf'ala. Bedanya amala dengan fa'ala itu, kalau amala biasanya lebih identik dengan beramal soleh. Tapi kalau fa'ala itu lebih identik dengan semua perbuatan. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, tidak hanya perbuatan ibadah yang khusus, tapi semua perbuatan, termasuk senyum, termasuk duduk, termasuk apapun, kalau itu kita kerjakan karena khaufan minallah, karena takutnya kepada Allah, maka wahazihi ibadatul abid, termasuk ibadah budak. Nah, tentu harapan awak tidak risiko. Jadi bukan karena takutnya, bukan karena takut. Satu. Yang kedua, yang kedua, ayyaf'ala zalika li talibil jannah wasawabi. Ada orang yang beramal, ada orang yang berbuat untuk mengharapkan surga Allah dan pahala. Aku meningkat seketika. Tadi karena takut. Ini enggak karena mengharapkan masuk surga dan mendapatkan pahala dari Allah. Lalu kata Imam Nawawi, wa hazihi ibadatut tijar. Ini ibadahnya pedagang. Pedagang tuh tanya ke muncak lebih pahamnya tuh.
pedagang tuh jangan rugi lah, podosan namuhnya dong. Artinya apa? Dalam utaknya pasti untung itu. Untung. Maka ibadah hanya orang mengharapkan pahala, ibadahnya orang mengharapkan surga, itu tijarah. Ibadahnya ya ibadah tukang dagang gitu. Yang dalam utaknya hanya untung saja. Berarti yang ngitungnya satu kalau sedekah hanya dikali 700 ya. Contohnya seperti itu kan? Kalau nya salat tahajud umpamanya apa salat duha mudahkan rezeki. Bantu itu urusannya. Jadi ngitung-hitung. Baca Al-Qur'an satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Jadi bismillah itu 9 balik kalikan lah 190. Jadi kerajanya hanya menghitung-hitung kebaikannya. Itu namanya adalah wahazi ibadat tijarah. Jadi ibadahnya tukang jual bali itu. Nah, dan kita tidak berharap di situ, karena dua-duanya bukan tidak boleh, tapi dua-duanya pada levelisasi yang kita nggak boleh di situ. Kenapa? Karena kalau seandainya kita beribadah karena takut, kalau tidak ada orang yang kita takuti, kira-kira nih ibadah apa enggak? Enggak kan? Atau kalau seandainya karena ada untung gitu. Kalau tidak ada untung, kira-kira muncak ngalih kayak. Kira-kira muncak namun nak menggalihnya, kalau untungnya tidak ada. Kamu pastikan tidak ada orang kamu namu menggalih dengan ada untung. Karena mengharapkan untung. Makanya dua-dua itu kecenderungan. Tidak boleh beramal awak ya levelisasinya ya. Kalau pengen naik kata ya tidak boleh beramal karena takut. Tak boleh beramal karena ada balasan pahala dan surga. Tapi mesti yang ketiga. Apa itu ikutnya? As-salisu yang ketiga ayyaf'ala zalika hayaun minallah. Mesti beramal itu, melakukan perbuatan itu karena malu kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang lebih tinggi. Jadi bukan karena pahala, bukan karena apa-apa, tapi karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'diyatu li haqqil 'ubudiyyah, dan menunaikan hak penyembahan kepada Allah. Wa ta'diyatu li syukri, dan menunaikan untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa yara nafsahu ma'adzalika maksuran, karena dia melihat kalau dirinya orang yang kurang. Maksuran itu maknanya kurang. Yang banyak itu kan Allah, yang kaya itu kan Allah, awak kan lemah. Maka dalam kondisi kekurangan tadi itulah yang nyocalek dirinya kurang, maka dia akan memandang Allah itu maha segala-galanya, maha melebihi. Maka dia melihat sisi yang tadi itu, maka dia butuh untuk menyembah Tuhan yang memberikan kelebihan kepada dia tadi itu. Namanya syukur. Maka orang-orang yang haya tadi itu, yang beribadah karena haya tadi itu, dua saja kemungkinannya. Pertama, karena menyembah karena ubudiannya kepada Allah. Yang kedua, karena lisyukri, ada yang disyukurinya, ada nikmat yang harus disyukurinya kepada Allah SWT. Lalu, kata Imam Nawawi lagi, wa yakunu ma'azalika qalbahu khaifan. Dan bersama demikian, kata beliau, hatinya merasa takut kepada Allah, li'annahu la yadri hal qabul amalahu ma'azalika amla. Apakah nanti dia tidak tahu adakah amalan diterima atau tidak diterima akan amalannya. Ya, jadi agak apa namanya? Jadi merasa bahwa kok amalan itu diterima di Allah pun enggak ya. Kira-kira bantu itu. Maka karena dia merasa bahwa amalannya belum tentu Allah terima, makanya beramal tadi itu bukan karena mengharapkan pahala tadi itu, tapi karena memang menunjukkan amboku bersyukur ke engkau saja ya Allah. Amboku ibadah hanya untuk menunjukkan kalau engkau patut untuk diibadahi. Jadi bukan karena mengharapkan surga, bukan untuk membeli surga, bukan karena takut gitu. Karena kalau untuk membeli surga Allah mendapatkan pahala, enggak pantas gitu. Karena kita masih maksuran, kita masih jauh dari kekurangan. Nah harapannya gimana? Hanya untuk menunaikan bahwa Tuhan itu mesti disembah karena hanya untuk disembah. Yang kedua, karena Tuhan itu memberikan nikmat kepada kita, dan dengan nikmat itu patut kita mensyukurinya. Nah, lalu kata Imam Nawawi lagi, wa hadza ibadatul akhyar. Nah, ibadah yang ketiga tadi itu adalah ibadah hamba yang Allah pilih. Akhir namanya. Hamba berarti orang-orang yang pilihan, berarti yang ketiga tadi itu. Yang pertama, yang kedua, nah ke kondisi umum kok. Orang ibadah karena takut kepada Allah itu biasa. Orang ibadah karena mengharapkan pahala surga itu biasa.
Nah, tapi ternyata ketika ada orang beribadah karena malunya kepada Allah, karena nikmat yang Allah berikan kepadanya, nah itu akhyar. Itu ternyata menghamba-hamba yang Allah pilih hamba tadi itu untuk ibadah yang ketiga tadi. Nah, tentu harapan awak tentu di situ. Jadi kok aplikasinya adalah tentu bagi kita, kalau disuruh tadi yang mau sampaikan. Kalau untuk kita di organisasi gitu, nah apanya? Kalau dasar karena takwi ya, kepada siapapun ketakwinya gitu. Kalau karena takwi awak bakar aja, takwi ya karena di FPI kok. Nah, ada kalau nanti hilang yang awak takut itu, nah ada di FPI. Dek karena pahala di FPI kok, atau dek karena masuk serugo di FPI kok kan gitu kan. Kau jalan masuk serugo kok, boleh kak boleh. Tapi karena itu, kalau seandainya serugo nak ada baca dong. Kalau seandainya serugo nak ada di Allah baca dia pikir. Nah, maka mesti mau tidak mau kalau ambil bahasan guru kita Buya Syekh Mudo guru kita Buya Malimudo Al-Khalidi itu biasanya kalau ngambil sesuatu tuh yang ambil yang rancak, ambil yang tertinggi. Masa ya ada yang nilai 10 juta, ada nilai yang 1 juta, masa milih yang nilai 1 juta. Bapayan mah yang nih ada 10 juta, ada jam 10 juta, ada jam 5 juta. Bapayan milih yang mana? Yang tertinggi lah. Itu kecil ya kan. Tapi kok dalam level itu milih yang terendah gitu. Nah, harusnya pun milih yang tertinggi. Apa itu? Beramal. Nah, mesti dengan yang tadi karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kironyo ibadah akhir tadi itu, nah kalau kita kaitkan dengan kajian kita di surau, nanti yang tadi mesti pondasinya adalah ismul zat. Nah, makanya untuk kita bisa bertahan di organisasi kita, FPI, ya harusnya yang ketiga kau tagak. Kalau ndak tagak di porsi yang tiga, ya gak barik kau mah. Karena nak ada yang wak dapatkan risiko deh kan? Karena ada, ayang wak dapatkan dari risiko. Serugo lan tantu, pahalo alon jaleh pula lah itu. Takwi ke siapa ke takwi gitu. Maka ndak ada cerita yang lain untuk berjuang. Kok ya batu-batu dari dalam diri kita. Ada yang lain dah. Memang karena kita dipilih di Allah untuk bergabung di FPI itu. Nah itu harusnya kita. Itu yang akhir tadi itu. Bukan dek karena takwi kabuya, bukan dek karena macam-macam lah, bukan dek karena itu. Itu akan include nanti ke situ tuh. Tapi yang akhir tadi itu, kayaknya awak memang dipilih di Allah kumah, gitu dah pena. Pak aku ambo di siku di FPI kuha. Kan banyak orang Kota Padang kuha, banyak orang Sumatera Barat. Tapi bapak dapin juga gitu yang lek kuku di FPI. Artinya apa? Allah yang memilih awak untuk beramal di siku gitu. Kan itu tuh. Bapak dah dede, bapak sama-sama danu sebagainya, puncak kan itu tuh. Ayah memilih awak di siku, ternyata memang Allah yang milih awak untuk beramal di siku gitu. Nah harusnya itu yang wak paci. Jadi bukan di yang pertama, bukan yang kedua gitu. Tapi kalau di yang ketiga kau ataga, aku aman kok. Royak mulai berkurang tuh. Kan ada yang lain kan, tidak karena takut, nak mengharapkan apa-apa. Kan awak dipilih ada Allah di situ. Betul kalau Allah milih awak untuk berjuang di situ, nah ada lah baca Allah milih awak kan. Jadi yang menantuan dapen untuk di posisi ketua DPW kan syariahnya memang dasar kan sekda yang membian BNSK-nya itu kan syariahnya. Tapi kan sebenarnya secara hakikatnya kan Allah yang memilihkan itu kan. Siapa yang menentukan awak ini hadir sadunya saat di DPW Padang. Iya kan Ambo yang tak tahu menau tapi tiba di DPD Sumatera Barat. Dan awak dipilih di Allah gitu. Masing-masing gitu. Nah, apa kau sisyokan itu tentu enggak. Nah, kini Allah lah memilih awak lah akhir wak di situ. Nah, harusnya mesti tagak pula di situ. Makanya dek Buya memang mesti dikunci. Kalau mau di FPD mesti dikunci dengan semua zat. Makanya kalau enggak ngaji enggak bisa gitu Buya. Baru ceritakan tagak di akhir tadi itu ada. Kalau semua zat enggak duduk tuh ha. Duduk pun semua zat lontan itu bisa di akhir tadi tuh lah. Aku baca Buya enggak bisa, mesti mengaji. Makanya pondasi kita di FPI Sumatera Barat kok memang berdasarkan kajian. Harus banyak mengaji wak gitu makasihnya. Maka ternyata oleh imam kita Buya Qurtubi kan memang itu pula yang terbayang. Makanya kan disyaratkan ketua DPD, ketua DPW mesti yang bisa baca kitab. Artinya apa? Itu memang harus mengaji gitu nah. Jadi nggak bisa untuk dulu ya Pak ya.
So itu nak terlalu banyak mana, tapi lebih ke dalamnya gitu. Itu yang tadi. Jadi di kita itu kayaknya ke depannya yang perlu. Makanya kita kunci tadi dengan niat tadi itu harus di yang pada posisi yang akhir tadi itu. Kita mesti yakin bahwa awak dipilih ada Allah gitu kira-kira ha. Tadi dipilih ada Allah, lalu harus awak di situ. Dan mesti nuduhan kajian nih, makanya kaitannya dengan surau. Nuduhanlah ismuzat, kajilah ismuzat kecebuyan. Insyaallah. Kalau lewat tagat ismuzat kira-kira yang satu dua itu dapat nak kira-kira dapat. Kalau mati ya kira-kira berjuang deh. Dekan akhir tadi itu tagak wah, karena malu tuh ha. Pahala agama Allah kok diurang tuh ha. Lalu berjuang wah di situ. Mati ya di situ kira-kira karena malu tadi itu. Kira-kira satu dua dapat nak kira-kira. Tapi kalau tagak di yang satu dua dapat nak kira-kira dapat. Tagak di yang kedua yang ketiga dapat nak kira-kira. Allah tidak mau, makanya itulah nanti yang diperkuat oleh Rabi'ah Adawiyah tadi itu. Kata Rabi'ah Adawiyah, ya Allah, kalau seandainya apapun perbuatan kebaikan ambo lakukan karena ambo mengharapkan surga, maka jauhkan ambo dari surga itu. Tapi kalau seandainya ambo berdoa ibadah ke karena masuk neraka, masuk ambo ke dalam neraka itu. Artinya apa? Itu kan yang tadi kan. Kan mustahil menurut akal awak tuh, itu kan goyah namanya tuh, mustahil itu. Masa orang yang Allah redho masuk neraka mustahil. Orang yang Allah benci masuk surga mustahil. Nggak mungkin. Tapi kalaupun bantu itu kita, tapi pada posisi yang ketiga, ambo hanya ya engkau ya Allah. Ibadah ambo itu karena engkau saja. Engkau pilih ambo untuk engkau mau beramal karena itu. Nah itu tak. Berarti surga nak ada nilainya lah dah. Neraka nak ada nilainya lah dah. Jadi angin api neraka itu tertutup dengan akhir tadi gitu. Nah kan selesai berarti situ. Memang kajiannya kajian. Kita disuruh dan rasulnya kalau yang lapar semuzat yo. Aku Edwin balik ke Dazal Saldi. Dulu kan di ketika sekre dulu ketika nya taklim itu wak berismuzat. Artinya dulu wak tawajuh hakikat kan. Nah, isu aku masih Edwin balik. Di Saldi kalau ndak ada Dazal tibo, ndak ada DPD tibo, ya otomatis itu DPW lah yang menghandle itu. Jadi sebelum kajian, Edwin tuh balik. Edwin kajian tuh balik. Jadi sama-sama untuk melatih hakikat tawajuh kan, melatih zikir sama-sama. Kayaknya kalau alamu ndak ada di surau, ndak lo kajian awak, ndak lo boleh ulang balik di sekolah itu kan, nantilah semakin jauh. Nah, maka untuk kedepannya saling mengenang-mengenang gitu. Nah, kalau lupa di kanan, ini sebelum mulai, yuk kita mulai dengan ismuzat, istighfar sama-sama. Agar yang tadi, agar niat itu memang lurusnya kata gitu. Jadi kalau lah niat kalau samu tagaknya kata itu kan tidak payah ngaturnya itu. Tapi kalau belok-belok ini kan nggak susah ngatur. Abi ngatur di situ sewa. Nah. Baik. Nah, nanti kalau ada yang diskusikan nanti kita diskusikan. Seketik lagi sampai ke bawah. Nanti kita sambung pada waktu yang lain. Lalu kata Imam Nawawi, wa hadza ibadatul akhir. Itulah ibadah yang makhluk yang Allah pilih. Wa ilaiha isyara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lima qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina qama minal lail, ketika Nabi salat pada malam hari hatta tawarat qadamahu, sampai qadam itu kan apa namanya? Dua betis atau dua tumit. Jadi kalau dalam bahasa kamusnya apa namanya? Mana tadi? Tawar romat itu maknanya bengkak sampai berdarah. Jadi lamu Nabi tagak itu sampai bangkak tumit Nabi turun, berarti itu kan jantung batin Nabi lamunya tagak gitu. Dan itu memang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud kan sampai sore kan. Kata Abdullah bin Mas'ud, mau mencari satu malam Nabi itu sembahyang. Dia mau mencari Nabi itu sembahyang, mau satu sembahyang di belakang kecil. Dimulai dari Rasulullah itu yang baca surah Al-Baqarah mulai dari awal. Panjang Al-Baqarah sampai separuh Nabi lu ruku mungkin ke ruku Nabi ku separuh sembahyang. Lah sampai separuh naik ruku.
Lah sampai akhir selesai mungkin sekira-kira Nabi kok mungkin menghatamkan Al-Baqarah kok. Al-Baqarah itu 286. 2,5 juz tuh. Ketika selesai bayan Al-Baqarah, alunnya ruku Nabi. Sambung dengan surah yang ketiga, Ali Imran. Pas selesai Ali Imran enggak aja masuk ke surah yang keempat An-Nisa, baru Nabi ruku rakaat pertama. Itu dia tahunya tuh ada Abdullah bin Sa'ad belakang tuh. Kalau enggak mungkin baralamu maka wajar kan? Tawarromat qadamahu, sampai bangkak lamu kaki Nabi Musa, sampai bangkak kaki turun darah tuh lamu tagak sembayang. Nah, kira kekuatan apa yang bisa lamu sembayang itu kan bukan kekuatan fisik itu. Kalau fisik itu rabah Nabi. Yang tadi itu kan, nah, tagaknya yang tadi itu berarti. Nah, lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tatakallafu hadza, kenapa engkau memberatkan engkau seperti ini sampai bangkak pula kaki sembayang, sampai segikunya gitu. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah engkau diampuni Allah dosa engkau yang dulu dan sekarang? Kalau sawaknya tuh bahasa terjemah bebasnya, engkau kan enggak diampuni dah Allah kau dosa dulu, sekarang kan diampuni dah Allah. Tapi aku bantu kau mana sembayang kau. Karena di luar nalar manusia sampai bangkak kaki. Bahkan kata Aisyah itu kadang-kadang mau lalu ke Aisyah, lapasai lalu tajaku tengah malam. Mau cari Nabi sembahyang, lalu mau balik. Lapasai mau lalu, jaku semua Nabi sembahyang lagi. Sampai bila azan subuh, berarti nggak lalu Nabi sembahyang malam berarti kan? Berarti itu lama Nabi sembahyang. Maka wajar Aisyah mengecian, "Apa bantu engkau kemana engkau sembahyang ke ibadah? Kan engkau diampuni surga lah jale." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura." Apakah aku salah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu yang tadi. Ibadatul akhir tadi itu adalah ibadah karena banyak nikmat yang wajib wa syukuri kepada Allah. Jadi dasar wa ibadah itu bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan karena pahala, bukan karena apa-apa, tapi karena lisyukri. Dasarnya karena masih banyak nikmat yang alun tasyakuru di awal dulu. Maka dengan dasar itulah nyawa ibadah ke Allah. Itulah dasar ibadah yang tertinggi. Didasarkan kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qila hal afdalu ibadatu ma'al khauf au ma'ar raja. Nah, seketel lain. Maka jika dikatakan orang, ditanya orang, mana yang lebih afdol, ibadah ma'al khauf, ibadah bersama takut karena takut, au ma'ar raja, atau ibadah karena berharap kepada Allah. Nah, tadi kan khauf yang pertama tuh, karena takut kepada Allah atau karena berharap. Berharap itu mana berharap Allah, ridha Allah, berharap kebaikan dari Allah. Lalu dikatakan oleh Imam Nawawi, qila qala Al-Ghazali rahimallahu taala. Diambillah oleh Imam Nawawi pendapat dari Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Al-ibadatu ma'ar raja, ibadah bersama raja afdalu, itu lebih afdal. Raja itu berharap ridha Allah, berharap rahmat Allah, itu lebih afdal. Li'anna ar-raja'a, karena sesungguhnya beribadah karena berharap tadi itu yurisul mahabbah, akan mendatangkan kecintaan, mahabbah dalam ibadah. Wal khauf, sementara beribadah karena takut kepada Allah yurisul qunut. Qunut itu maknanya putus asa. Itu yang tadi, kalau ibadahnya karena mengharapkan, kalau berroja mengharapkan ridha Allah, itu mahabbah, muncul kecintaan kepada Allah. Ya Allah, amba beribadah hanya mengharapkan ridha, pahala dari Engkau saja, tidak ada yang lain. Tapi kalau mengharapkan beribadah karena takut kepada Allah, itu qunut. Qunut itu putus asa. Artinya apa? Kalau tidak ada takut ke Allah, lain putus asanya kan, artinya tidak perlu ibadah lagi, mengajar ibadah lain. Kan tidak ada neraka doma. Allah tidak berangi kawak doma. Karena tadi dasar ibadah karena takut. Ini Allah elo saja gini. Maka kata Imam Ghazali, orang yang beribadah karena berharap ridha Allah jauh lebih afdal daripada orang beribadah karena takut kepada Allah. Iko kegayahnya kok. Kalau sekira-kira lun sampai pada tingkatan yang ketiga tadi itu, ibadatul akhir tadi minimal lah. Jangan pada posisi yang pertama yang awak karena takut tadi itu, tapi pada posisi yang kedua karena roja, berharap kepada Allah akan keridhaan Allah.
Tapi harapannya apa yang ketiga? Nah itulah beberapa penggalan pertama. Soalnya panjang liko. Kau insya Allah setiap bulan 2 kali sebulan insya Allah akan kita khatamkan iko. Dan kita masuk kajian di surau pun nanti kita akan ulang-ulang iko. Nggak perlu panjang-panjang, pendek-pendek, tapi nanti kita mintakan urai lebih dalam nanti kabuya. Tapi yang pasti yang tiga tadi itu motivasi ibadah awak. Tapi pada versi yang ketiga, ibadah karena takut, ibadahnya budak, ibadah karena pahala dan surga, ibadahnya pedagang. Nah, yang awal itu adalah ibadah haya, lisyukri, malu dan bersyukur kepada Allah. Nah, itu ibadahnya al-akhyar, ibadah hamba yang dipilih oleh Allah SWT. Nah, kalau dicatat itu dari Yunasa itu lebih selalu cek khutbah tuh. Lebih selalu cek ceramah tuh. Catat yang tadi itu tinggal nu ceramahan sel itu. Motivasi ibadah 3. Nah, tapi awak dulu ngerajunnya kan, sama-sama kita ngerajun kini kok sama-sama. Pak mesti berharap yang ketiga. Maka beban barek yang kita kerajun, apa batang tak kaju jembu ketika Dazal Sabi batang tu, bah kau nak jadi tibu ke Padang. Cerita di mana batang tu Dazal katakan ada. Bayangkan kalau seandainya tibu ke Padang kan dua beban barek awak tu. Beban barek musibah je. Selesai. Alun selesai lah beban barek awak tu tambah lebih je lah kan 2 kali beban barek tu. Nah, kalau kondisi awak alun sampai di akhir tadi itu boleh bawa tu bayang. Panjang awak. Kan gitu kan? Maka dengan beban awak yang ya mau tidak mau kan harus bantu itu di Sumatera Barat kini kan laskar awak, kondisi awak yang takak kini awak kini kan bisa dihitung pacin kepala punya. Walaupun FPI itu banyak kejadian di Sumatera Barat kan ramai di Sumatera Barat itu simpatisan, cuman kan yang bisa bantu yang tadi diri ke materi kan bisa dipacian kepala kan? Akan bare wadenya itu. Nah, kau mesti mau tidak mau ya harus bantu itu awak kan. Nah, maka ke depan ya itulah. Jadi harapan nanti ke Saldi dan kawan-kawan, ya carilah buku-buku dan kitab-kitab yang harus dipelajari, yang sama-sama untuk memperkuat ke dalam tadi itu. Mungkin minggu pertama mungkin akidah, minggu kedua ibadah, berkawan. Kamu kadang jam puncak kami diskusi, puncak aloknya. Ini diskusi silik kadang-kadang. Nah, kayak perlu juga untuk memperbaiki bacaan Fatihah awak kan. Nah, karena pertama muncak sudah silik kadang-kadang kan. Ustaz, si mana baca Fatihah Ustaz, betul benda aku. Ya jangan lah sampai kaji kata bayan. Kajilah muraqabah bayan. Kajilah macam-macam sampai kata yang jalan debuya kan lah. Rasul. Tapi udah dibaca Fatihah awak dah selesai dah. Maka rusaknya itu. Tapi percaya orang dakwah kawak tu. Fatihah sih dah selesai dah, jangan kaji tinggi-tinggi lo mau tahu itu. Ya kadang-kadang mau pikir perlu juga kayaknya untuk ulang-ulang kajian fikih itu. Nah, dan merasa kayaknya kini lah perlu. Maka ulang balik untuk di masing-masing DPW untuk itu. Perlu kita ubah nanti untuk praktek sholat jenazah. Dari dulu rencana-rencana sudah jadi lah kan? Jenazah. Iya kan? Tanpa mentalkin. Baca doanya kalau ada orang meninggal dunia, yo nak kambo-kambo sih kan? Mulai membuka ambojo. Nah, do tibo dazal sambutan ambojo, berdoa ambojo, maca yasin ambojo. Artinya kan bentuk surang ambo. FPI ambo surang surau kita. Sama-sama kan? Makanya doa di apa doa iko, baca doanya iko kan sama-sama wak gitu makasih ambo. Jadi makanya Buya disuruh kan lah mulai berdoa tuh ndak pokoknya hafal doa siapapun dilatih untuk bisa berdoa. Agar yang tadi tidak tertuju dan tertumpu kepada satu orang saja. Kalau bantu itu nanti bilo kan berkembang nyawa. Hanya bersekat kepada satu orang saja bilo kan berkembang nyawa, bertambahnya. Nah, jadi memang harus bantu itu gitu. Jadi saling mengingat lah. Nanti coba di BBN nanti Saldi kurikulumnya kitab A-nya gitu. Tapi untuk ambo kalau insya Allah sehat badan insya Allah ya minimal sekali sebulan minimal sekali sebulan insya Allah kita akan sambung kajian Arba'in Nawawi kita baca insyaallah. Nah, nanti silakan cari yang lain mau memperbaiki bacaan Fatihahnya, nanti mungkin mau baca Al-Qur'annya, nanti mau pandu. Kita sama-sama nanti kalau pengen. Jadi mungkin saja sebulan tuh sekali baca kitab, mungkin bulan besoknya minggu cilainya mungkin ayo ulang baca Al-Fatihahnya kan. Dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Itu baca Al-Qur'an apa yan?
Ya kan? Jadi sekali baca kitab, sekali baca Al-Quran. Nah, besok yang 2 minggu itu terserah lah materinya apa gitu. Jadi tiap minggu itu ada kajian. Mungkin itu sekelumit tentang kitab yang insya Allah akan kita bahas, dan mukadimahnya kemarin sudah bacakan di surah Batih. Mukadimahnya dulu sampaikan ini, karena kita langsung saja nanti kita sambung. Itu mungkin kalau ada yang kurang jale, ada yang perlu didiskusikan, atau mau ada penekanan silakan, yang menambah boleh, atau yang mau apa silakan. Kalau ada yang perlu kita apa. Tapi memang kondisi ini aku memang perlu kok. Termasuk ambo pun kadang-kadang yo bare mana. Kalau enggak jenis yang barang enggak niat yang apa tuh bare. Bare. Karaso mana. Nah, iya kan. Pokoknya Buya itu niat sebetulnya. Jadi kalau laman enggak ada. Nah, kita pikir. Cuma apa kan sampai ke situ le. Masih beraja kan. Aku kini ku guna beraja sama-sama. Ingat. Silakan kalau ada sebelum kita tutup. Porsinya beda tuh kalau untuk zipur tuh. Enggak. Capek indah. Sekolah merah. Ya kalau enggak ada mungkin itu. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan dengan agenda kita ke depan, nah kita mesti beranjak dari siku ke depan. Kalau mulai dari ini gini gua, jadi untuk kerajo besok tuh itu minimal di yang 3 jangan kosong tuh. Minimal di yang kedua, yang ketiga gitu. Diputar-putarnya di yang kedua, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga gitu saja gitu. Jadi jangan sampai yang pertama. Ya kan, minimal di yang kedua lah. Nah, gitu kan. Pokoknya itu jalan duit kok mah. Kalau mati serugo, minimal di situ. Pahalanya kadang. Jadi enggak ada takut yang lain. Tapi kalau takut karena itu kan hilang yang ditakuti hilang ya. Tapi karena pahalu nah hilang-hilang ya kan, serugo nah hilang-hilang ya kan, kecil kalau hilang kan. Nah, minimal di batasan itu lah. Itu mungkin mudah-mudahan bisa melancarkan lah dan memberikan semangat untuk kerja awak ke depan insya Allah dengan motivasinya tadi itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Itu minta maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.